Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Libel Podcast dimanapun berada, berjumpa kembali bersama Libel Podcast, disiarkan langsung dari studio Libel Podcast SMA Negeri 15 Kota Bandung. Seperti biasa, saya selalu menghadirkan tokoh-tokoh pendidikan, dan tokoh-tokoh pendidikan ini menjadi ciri khas Libel Podcast, dihadirkan dari siswa-siswi, para guru dan orang-orang yang peduli kepada pendidikan. Dan kali ini kita sudah hadir the legend ini di 15 ini. Karena tidak ada seluruh siswa yang pernah sekolah di SMA 15 tidak mengenal beliau, dan begitu berkesan di hati para siswa setelah lulus. Dan ini adalah Ibu Suyina Santoso. Beliau juga guru saya waktu dulu saya sekolah di sini, dan termasuk yang saya juga merasakan kesan daripada beliau dan banyak pelajaran untuk kita semua. Sengaja saya hadirkan di sini karena beliau itu sudah berapa tahun, Bu? Dari tahun 90, Pak. Sekarang 2023. Baik. Dan selamat datang di Libel Podcast, Bu. Selamat datang kembali, Pak. Sampurasun. Rampes. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Mohon maaf nih diganggu waktunya. Karena ini penting untuk anak-anak, para alumni mungkin yang ingin tetap berkomunikasi dengan guru-gurunya, maka di Libel Podcast ini akan saya hadirkan. Berkaitan dengan pendidikan, Bun. Pengalaman pendidikan sudah mengajar luar biasa, sudah puluhan tahun. Apa tuh yang strategi apa yang Bunda lakukan sehingga kok anak-anak itu banyak yang berkesannya setelah lulus gitu? Tapi ketika di kampusnya nggak paham dia itu. Tapi kalau setelah lulusnya baru paham gitu. Itu metodenya apa itu sebetulnya? Ya, terima kasih. Waalaikumsalam, Bapak dan pemirsa semua, terutama anak-anak yang pernah dididik dan diajar oleh saya. Semoga sharing pengalaman ini juga menjadi bahan pembelajaran dan pembimbingan serta pendidikan buat anak-anak kita juga di rumah, Pak. Gitu. Ini sekedar sharing. Jadi kalau yang namanya sharing mungkin tidak mutlak ya, Pak. Tergantung situasi, kondisi dan lingkungan pada saat bagaimana saat ini sedang dihadapi. Gitu. Kalau dikatakan legend luar biasa, itu yang legend mungkin Bapak saya. Yang legend kan sudah yang sudah lama di sini dan banyak memberi kesan itu di legendnya. Oke, jadi intinya sesungguhnya kalau mereka teman-teman saya sekarang sudah jadi teman, termasuk Bapak juga adalah teman. Jadi mengapa itu baru terasakan setelah jauh ke depan. Jadi intinya kalau proses pendidikan itu tidak bisa seperti membalikkan tangan, Pak. Prosesnya panjang, benten sareng ngawulang. Itu ngawulangnya mengajar. Ngawulang mengajar. Kalau mendidik itu prosesnya panjang. Kalau dari program biasanya 1 tahun, program pendek 4 gitu, kemudian 12, dan yang paling jangka panjangnya program 25-30 tahun. Jadi hal yang wajar dalam proses pendidikan itu mulai bermakna yang hakiki, yang menyentuh putra didik itu biasanya di saat dikembalikan menjadi fungsi sebagai seorang ayah atau ibu. Gitu. Karena mengingat masa lalu saat beliau dididik, dan sekarang fungsinya sudah kembali mendidik gitu. Nah, itu barangkali. Jadi itu hal yang wajar dan manusiawi bahwa proses pendidikan memang butuh jangka panjang. Gitu. Dan ini Ibu dulu terkenal sekali oleh anak-anak itu
tegas, disiplin, tidak ada ampun. Pokoknya semua proses harus begitu. Nah, itu sebetulnya apakah memang seperti itu gitu? Sebetulnya itu landasannya adalah keimanan anak-anak dari sejak usia kecil. Disiplin, ayah bundanya selalu mengingatkan, "Nak, bangun biasa jam berapa?" Disiplin itu. Ya, Itu sudah terlandaskan dari rumah, sudah didasari dari rumah. dari rumah. Ya, dari rumah. Jadi rumah adalah fondasi dasar bagaimana proses pendidikan bisa berjalan terus berlanjut. Ya, Karena dasarnya dari rumah, kemudian dia berangkat dari rumah ke sekolah, ada jarak. Maka lingkungan di situ juga berpengaruh. Sudah sampai di lingkungan perjalanan, sampailah mereka di sekolah. Maka Bapak Ibu guru itu juga harus paham betul, karena proses dalam perjalanan juga ada proses yang harus dilalui. Maka di sekolah pun harus bisa menghubungkan bagaimana kondisi rumah di perjalanan dan sampai di sekolah. Nah, di sekolah itulah yang menjadi kendali di saat Bapak Ibu guru mengajar atau wali kelas membina selama jam dinas begitu. Selebihnya kan kembali lagi ke rumah. Begitu. Nah, itu jadi disiplin rumah merupakan tonggak pertama dari ayah bundanya. jadi sebetulnya ketika kita memberikan pendidikan kepada anak-anak di sekolah, sebetulnya itu adalah pendidikan yang juga sebetulnya terjadi di rumah gitu. Betul. Jadi sekolah itu hanya kepanjangan tangan dari rumah aja begitu. Betul. Nah, tapi faktanya sekarang antara rumah dan di sekolah bagaimana tuh? Ada perbedaan atau bagaimana? Ya, sebetulnya boleh saya kasih contoh dari perjalanan putra saya saja ya Pak ya. Ya. Gitu. Jadi harapan rumah nih saya sebagai bundanya itu, "Nak, masuk jam berapa sekolah?" Jam 7 pun. Oke, kalau jam 7 Ananda harus berangkat jauh sebelum jam 7. Gitu. Nah, kemudian anak-anak dalam masa tumbuh kembang dari mulai playgroup, Ya. SD, SMP dan seterusnya. Kemudian sekarang posisinya sudah di SMA. Nah, kendali dari awal dari playgroup itu menentukan. Nah, itu makanya sebenarnya sesungguhnya yang profesor ngajar mah di playgroup tuh. Karena ilmunya lebih tinggi itu menurut saya. Betul. Gitu. Karena dia basic ya. Betul. Ini hanya adaptif sebenarnya ke sini. Apalagi kalau sudah mengajar di perguruan tinggi, sudah tinggal mengadaptasi saja. betul gitu. Jadi awal itu betul-betul membentuk. Nah, sejarah pengalaman dari Putra Andani begini. "Nah, ayo berangkat sayang. Sudah jam 7. Saya bilang gitu. "Ma, tenang aja." "Kenapa tenang?" "Kan Bapak Ibu gurunya baik." Ini persepsi anak ya. Bapak Ibu gurunya bagus. "Kalau begitu baik, bagaimana sayang?" Saya, waktu usia kecil nih Pak, pembentukan dari rumah. Baik. Kalau telat juga tidak pernah ditegur. Saya kaget sebagai seorang bunda. Karena kan katakanlah saya mendidik konsepnya A. Kalau di sekolah diganti menjadi B, itu barangkali kendali betul-betul harus tahu rumah gitu. Bagaimana memanage anak-anak, mengelola anak-anak, mendampingi anak-anak, membimbing anak-anak agar konsep ini harus berjalan sama. Di rumahnya A, di sekolahnya juga harus A. Nah, saya kasih tahu, memang yang baik itu seperti begitu sayang, saya bilang. "Iya mah, kan nggak pernah marah, nggak pernah negur, nggak apa-apa." Nah, ini ada miss yang dibangun oleh anak. Disitulah orang tua memberikan gambaran, memberikan pencerahan, memberikan pendampingan bahwa yang baik itu adalah yang sesuai aturan. Betul. Karena aturan ada dua. Satu aturan berdasarkan agama dan keyakinan setiap manusia yang dianut, dan satu lagi aturan hukum negara. Nah, salah satu sekolah itu kan hukum negara yang berjalan. Jadi anak harus tahu itu, Pak. Jadi artinya ini virusnya itu bisa terjadi di sekolah, bisa terjadi di rumah. Betul. Jadi bisa begini Bun, mungkin apa yang diajarkan baik menurut aturan norma di sekolah, di rumahnya tidak. Nah, itu konflik tuh anak. Ada juga yang dari rumahnya diajarin sudah sesuai aturan ke sekolahnya. Betul. Jadi
kalau begitu perlu dong membangun jembatan antara sekolah dengan rumah, dengan orang tua ya. Sangat, Pak. Dan itu fungsinya siapa di sekolah yang intens harus melakukannya? Kalau di sekolah dan rumah anggap 24 jam, itu setengah-setengah itu Pak. Di sekolah wali kelas biasanya membina. Itu wali kelas itu karena memonitoring mau ada mau tidak, posisi wali kelas menentukan perkembangan anak-anak Pak. Gitu, itu menurut saya Pak. Itu karena ada di sekolah sudah jelas menjadi koridor pekerjaannya, tidak ada di sekolah juga tetap koridor pekerjaannya memantau anak-anak mulai masuk kampus sekolah sampai mereka kembali ke rumah. Minimal sekarang sudah canggih, baru satu sudah bisa pakai WA dan lain sebagainya. Bisa 24 jam dipantau punya. Betul. Dan kalau begitu ada posisi sentral di sekolah itu sebetulnya bukan hanya di kepala sekolah saja, tapi karena yang bersentuhan langsung, berhubungan intens, berkomunikasi itu adalah wali kelas. Betul Pak. Jadi manajerial awal pertama, bagaimana keteladanan kepala sekolah itu menentukan Pak. Yang kedua, tangan kanan pembantu Wakasek itu juga menentukan. Kalau sampai sasarannya ke wali kelas berarti kurikulum nomor pertama. Hubungan dengan masyarakat, memantau anak-anak dalam perjalanan itu humas. Menyediakan bagaimana anak nyaman di sekolah itu sarana. Gitu. Dan bagaimana siswa bisa dikendalikan secara positif. Jadi selalu setiap saat masuk di dalam kampus itu energinya selalu positif. Tidak ada anak yang salah kan Pak? Pembentukan proses di situ yang seharusnya harus benar-benar terlaksana dengan baik. Proses pendidikannya seperti apa? Jadi artinya antara kepala sekolah, Wakasek, kemudian wali kelas dan guru-guru harus itu betul-betul melaksanakan fungsinya. Betul sekali. Karena dengan kolaborasi yang baik di sekolah itu antara guru, Wakasek, kepala wali kelas, semuanya akan berjalan sesuai pada fungsinya. Betul Pak. Dan satu BK juga tidak tertinggal. BK. Karena mindset anak-anak itu ada bahasa dalam kata berpikir sekarang, BK itu tempat dipanggil, bermasalah. Seharusnya tidak seperti itu, begitu. Gitu. Seharusnya justru bagaimana anak-anak punya motivasi tinggi untuk belajar, berprestasi, itulah BK nomor satu. Jadi kalau ada yang bermasalah, wali kelas sudah tahu duluan, ya selesaikan oleh wali kelas gitu. Sehingga masuk ke BK sudah bentuknya prestasi, begitu Bapak. Nah, jadi BK hanya menjalin kerjasama bagaimana peningkatan kompetensi anak yang seharusnya itu mereka kalau punya kompetensi itu ya dimaksimalkan, kompetensi bisa dimunculkan dalam kehidupan kesehariannya begitu. Mungkin ini ya, saya ada teman yang studi ke Australia itu tahun berapa dulu, saya masih di Cianjur, bahwa di sana sudah berubah mindsetnya, bukan lagi menyelesaikan terlalu banyak gitu, menemukan masalah kemudian menyelesaikannya, tetapi mereka sudah bukan, dalam tanda petik, bukan tidak lagi peduli kepada masalah, tapi melihat sisi baik, kemudian yang lemah itu dikesampingkan, kemudian fokus di pupuk yang baik itu supaya tumbuh. Nah mungkin ini juga budaya kita yang harus berubah ya. Dari kalau dulu kan saya waktu di SMA itu kesalahan itu di poin, secara tidak, tujuannya baik sebetulnya, tetapi secara tidak langsung membentuk mindset bahwa sudut pandang kita menjadi sudut pandang yang buruk kepada anak-anak karena selalu mencatat itu. Nah, artinya mungkin dengan situasi kondisi seperti ini pun, apa yang harus dilakukan oleh kita semua supaya kita ini tidak fokus menjadi orang-orang yang fokus kepada keburukan gitu artinya. Iya, betul Pak. Ada satu yang menurut saya, karena saya selain sebagai bunda di rumah, juga bunda kedua di sekolah. Lafaz ayah ibu di sekolah itu adalah jadi doa untuk anak-anak. Jadi kalau mempoin untuk yang salah, itu doa yang salah barangkali Bapak. Sehingga sehingga anak untuk berkembang maju pesat melangkah jauh,
agak tersendat karena doanya dari yang salah itu tadi, Pak. Nah, sekarang yang kalau kita lihat mana ada anak-anak usia kecil dia tidak bersalah, tidak melakukan, pasti semuanya sama. Semuanya bersama dalam perjalanan itu butuh pendampingan, butuh arahan, butuh pencerahan, dan butuh teladan. Nah, teladan inilah yang kadang dilupakan. Kita berharap A pada anak didik, tapi kita sendiri tidak melakukan A. Itu jauh di benak lubuk hati anak-anak, itu akan mematri dalam berpikir, ya hanya sekedar perintah, bukan keteladanan. Jadi kalau perintah saya juga bisa melanggarnya, tapi kalau keteladanan akan malu timbulnya, Pak. Dia tidak akan mau melakukan kesalahan karena di depannya selalu berusaha untuk benar. Gitu. Jadi lafaz itu adalah, makanya tidak boleh melafazkan hal yang kurang gitu, Pak. Yang negatif. Iya. Salah satu di antaranya misalnya contoh ini, saya termasuk yang ya kalau dikatakan kurang sepakat ya, Pak. Dulu kan ada program beasiswa untuk anak tidak mampu. Nah, itu saya terus terang tidak sepakat dengan kalimat itu. Karena bahasanya itu tidak mampu. Iya, tidak mampu. Kalau tidak mampu didoakan sama orang tua, kapan mampunya anak-anak nanti, Pak? Apalagi ditulis, Bu. Nah, jadi seharusnya sekarang sudah hebat nih, Pak. Beasiswa prestasi. Nah, jadi yang terbentuknya di anak-anak prestasi terus. Dan prestasi tidak melihat kondisi anak. Betul. Itu terlalu ini ya. Itu betul. Itu yang dilupakan oleh kita orang tua, Pak. Sekarang ini juga kan ada kartu Indonesia Pintar. Betul. Itu kan untuk anak-anak yang. Betul. Tapi di labelingnya itu anak pintar gitu. Betul. Makanya tahun 2045 ingin sampai ke 50 Indonesia Emas, insya Allah bisa terwujud kalau memang semua melafatkannya yang baik, energi yang dikeluarkannya baik, ya. Dan tidak ada di sini keberaneka-ragaman pola pikir, tetap dalam satu tujuan, mencerdaskan bangsa ini, begitu, Pak. Bun, saya lihat ini kalau saya baca ya, memperdalam, saya juga suka mencoba memahami kitab suci Al-Quran. Sebetulnya ilmu pendidikan itu ilmu yang paling tinggi, karena tadi orang yang sudah berlabel sebagai pendidik itu, dia sudah tidak lagi mengenal ada kata hal yang negatif. Semuanya persepsinya menjadi positif. Begitu mungkin, Bun? Sangat benar, Pak. Kalau kita sudah berbicara Al-Quran, pedoman hidup itu adalah Al-Quran. Jadi kalau sumbernya di situ, semua digali dari situ, tidak akan ada hal-hal yang banyak merugikan kepada manusia. Banyak merugikan karena tindakan manusia sendiri yang tidak berusaha untuk tadabbur Al-Quran. Nah, berkaitan dengan Al-Quran nih, Bun, sebetulnya ada enggak ketika Bunda menjadi pendidik selama berapa puluh tahun, Bun, sekarang? Jadi 30 ya, dari 90 sekarang 2023 ya, 34 tahun ini. Ya, 34. Menurut Bunda ada enggak dari satu pemahaman dari Al-Quran dan itu dipegang teguh, diimplementasikan di sekolah maupun di rumah? Ya, sebetulnya sederhana, Pak. Kalau pagi-pagi anak-anak itu kan setelah duha, ya, Pak, masuk ke dalam kelas. Yeah. Nah, kemudian dalam kelas juga disupport ulang, diberi pencerahan lagi bahwa tadi yang sudah dilakukan dari hanggar itu duha, apa yang sudah didapat diulang kembali dengan berdoa bersama, mengaji bersama, gitu. Nah, kemudian di situ selalu mereka itu mengaji 1-2 ayat. Jadi pada saat saya tanya misalnya, nak mau mengaji apa? Ummul Quran dulu saja, Bu, bagus. Di Ummul Quran mereka kalau paham betul isinya Al-Quran itu ada di depan. Yeah. Gitu. Jadi kalau di sana sampai anak itu paham betul dari Ummul Quran, insya Allah, karena di situ gitu
Al-Fatihah itu Bapak, Ya. di situ ada tunjukkan jalan yang lurus. Jalan lurus itu jalannya siapa? Jalannya orang-orang yang diberi nikmat, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Artinya kalau kita diberi nikmat, sesulit apapun hidup tetap nikmat. Jadi tidak akan ada keluhan, tidak akan ada depresi, tidak akan ada hal-hal yang membuat pola pikir anak menjadi down di situ. Itu seperti itu. Nah, pendidikan pun juga sama. Kalau dia memahami seperti itu, begitu mereka kesulitan, begitu banyak menghadapi problem di rumah, mungkin dia berangkat punya masalah, di sekolah diberikan tugas atau ulangan nilainya kecil, ada timbul masalah. Tapi kalau mereka yakin bahwa Ummul Quran ada salah satu yang menjamin untuk diberikan, maka dia tetap nikmat. Di sana masalah, no problem. Di sekolah masalah, no problem. Jadi masalah bisa menjadi kenikmatan yang membahagiakan diri sendiri. Itulah perkembangan pendidikan, Pak. Gitu. Dan ini sangat apakah bagi anak-anak ya, mungkin tergantung kepada bagaimana Bapak Ibu guru mengajarkan filosofi seperti ini, yang mungkin dari setiap guru yang harus mencoba mengajak berdialog anak-anak, karena kaitannya dengan ketuhanan itu. Saya melihat anak-anak, dan itu pelajaran yang sangat berat buat anak-anak untuk meyakini Tuhan yang tidak terlihat, apalagi dia harus takut kepada Tuhan. Betul, betul. Baik Bun, ini saya mendengar bahwa anak-anak Bunda juga di rumah termasuk sukses. Ada yang jadi akmil, kemudian ada di bidang apa lagi Bun? Yang Sastra. Dan ini saya mendengar ngobrol-ngobrol ada terjadi pengalaman spiritual nih pada saat tes mencoba anaknya ke angkatan laut lah, angkatan darat ya. Nah ini gimana tuh ceritanya? Mungkin ini bisa bermanfaat bagi bunda-bunda di rumah, orang tua, yang bagaimana sih cara mendidik anak, dan kita sebagai orang tua itu mensupport, baik ketika ada di sekolah, ketika dia mau tes, ketika dia perguruan tinggi, tetap orang tua harus mensupport. Dan ini ada pengalaman spiritual yang menurut saya perlu diceritakan, dan ini bukan dongeng, karena ini langsung dialami. Nah, bagaimana itu ceritanya, Bun? Ya, sebetulnya saya punya putra 4, Pak, dan 4-4-nya mengalami semua. Jadi mereka sudah terlatih dengan pengalaman. Kalau disebut spiritual mungkin begini, keyakinan beliau bahwa mamah kalau berkata itu benar, ridhonya Allah ada di ridho mamah itu benar, gitu. Dan itu tertanam di anak-anak, sehingga kalau apa yang kata mamahnya, mungkin dia berani kuat keluar. Kalau mamanya bicara ada hal yang sensitif, dia menangis, anak-anak itu, gitu. Karena mereka sudah terbiasa merasakan mamah bicara A, itu pasti Allah akan mengabulkan A. Itu sudah diyakini sama anak itu, sama anak-anak. Sehingga kalau saya berpesan, contoh sederhana saja, saya masih ingat ananda saya yang belum diakmil nih, Pak, gitu. Termasuk yang pertama, kedua, semua punya pengalaman religi semua, Pak, bahwa kekuatan Allah gitu itu tidak ada yang mengalahkan siapapun dengan kondisi apapun, gitu. Artinya siapapun yang punya agama dan dia punya Tuhan itulah, gitu, yang mengabulkan segala harapan dan doa siapa saja, termasuk anak-anak. Jadi saya ambil yang kontradiktif saja, yang nomor 3 mungkin ya. Tapi yang nomor 2 juga sama kontradiktifnya, yang nomor 1 semua. Gitu. Ceritain aja. Gitu. Jadi kalau anak-anaknya baru ingat nanti, anak-anak itu, aduh mama sampai diceritain. Saya ambil yang nomor 3 yang diakmil itu, karena itu kontras, Pak, sangat kontras. Ya. Jadi kontras itu banyak hal-hal yang dalam kehidupan keseharian
tidak dipercaya Ya, bahwa jalan lurus, ya. jalan nikmat itu benar-benar menjadi berkah barokah untuk kedepannya. Jadi kita kalau berjalan jangan belok-belok tuh di situ. Ya. Jadi kalau saya mengingatkan ke anak-anak, usaha maksimal, insya Allah yang Maha Kuasa pasti mengabulkan. Maksimal seperti apa, Ma? Maksimal begini, kalau aturannya A, lakukan ikutin A. Aturannya B, lakukan ikutin B. Jangan belok-belok. Jadi artinya kalau pada saat dia ingat, Ma, ini pendukungnya hebat, itu hebat. Pendukungnya Mama. Gitu, siapa lagi? Nah, ini di saat pendakwah akhir itu, itu ingat pada saat itu ada kegiatan komputer. Beliau cerita bahwa di depan yang mau pakai ujian itu, Pak, itu rusak komputernya. Pasti otomatis di belakang putra saya juga rusak. Ya. Gitu. Tapi begitu ingat, kata Mama, pasrah, ikhlas, tetap lafadzkan nilai syukur, sudah hadir di situ dalam kondisi sehat dan bisa mengikuti ujian, itu harus selalu ada terngiang di benak. Akhirnya, ya Allah, hamba pasrah. Kalau yang di depan rusak, saya rusak lagi. Kalau memang Engkau sudah mentakdirkan rusak untuk tidak bisa digunakan, ya sudah, saya pasrah. Tapi hamba mohon ikhtiar, andaikan Engkau masih berkenan memberikan kelancaran dalam perjalanan saya untuk mengikuti tes ini, maka itu tolong komputer yang sudah saya lihat di depan mata rusak itu jalankan. Itu Pak, langsung jalan. Anak saya tuh mikir, ya Allah, luar biasa. Saya kalau ingat begitu kan bercerita ya sambil menitikkan air mata. Mama benar, segalanya ikhlas, segalanya pasrah. Aku yakin segalanya yang Maha Kuasa yang menentukan dalam hidup itu. Kita hanya ikhtiar yang maksimal saja dengan doa. Nah, makanya doa lafaz itu sangat menentukan. Jangan melafazkan yang baik-baik. Begitu dia kesal misalnya saat itu, Pak, aduh ini komputer seperti, nah itu tidak akan merespek dengan baik secara positif energinya. Tapi begitu ikhlas menerima apa adanya, kalau memang Allah sudah mengerikannya seperti itu, ya dia ikhlas, malah jangan komputernya. Seperti itu. Sehingga pengalaman-pengalaman ini menjadi kendali dalam berpikir, dalam bertindak, segalanya itu. Anak-anak itu kendali benar, apa yang sudah diamanatkan sama Mama, bahwa segala sesuatunya ketentuan garisnya sudah Allah atur, itu tidak akan pernah kemana. Barangkali seperti itu. Jadi intinya bahwa di dalam pendidikan itu kehadiran seorang orang tua itu kemudian seorang ibu, kalau mereka anak-anak betul-betul masih memiliki ibu ya, jadi sangat penting. Nomor satu, Pak. Nomor satu. Dan karena itu akan membuat emosi ya, secara emosi, secara spiritual itu juga akan membentuk di karakter si anak itu. Dan memang hasil riset-riset juga di dalam dunia pendidikan saya ikuti sejak zaman Belanda itu, ada buku karya dari Ki Hajar Dewantara, dia mengutip riset-riset yang sudah lama sejak zaman Belanda. Jadi anak-anak yang memang punya perilaku-perilaku nakal itu selalu dilatar belakangi oleh keluarga yang memang kurang harmonis, keluarga yang memang tidak hadir ketika anak-anak membutuhkan. Dan saya pikir pun antara di rumah dan di sekolah sebetulnya kan tidak ada bedanya ya. Tidak ada. Komunitasnya di sekolah banyak, kalau di rumah kecil. Hanya beda jumlah aja. Betul. Jadi artinya cara pandang orang tua ke sekolah itu, cara pandangnya bukan seperti antara customer dan sebagai produsen ya, bahwa kita sebagai pabriknya, orang tua sebagai konsumen. Saya kira kurang tepat ya kalau analogi seperti itu. Betul. Kalau menurut saya itu yang kontradiktif, yang banyak dilupakan oleh orang tua di rumah. Gitu. Sehingga kadang-kadang menyerahkan pendidiknya seutuhnya di sekolah. Itu menurut saya Pak, salah besar. Karena konsep paling utama mendidik itu ada di rumah. Dan itu oleh ayah bundanya,
bukan sebelah bunda saja atau ayah saja, kecuali tinggal sebelah. Gitu. Jadi kalau benar-benar itu diikuti oleh ayah bunda yang punya putra putri dari rumah, bahwa basic pendidikan awalnya di rumah, insya Allah di lingkungan aman, ke sekolah juga aman. Dan kembali ke rumah pasti aman. Nah ini persepsi orang tua ketika menyekolahkan anaknya ke sekolah lalu menganggap bahwa di sekolah lah anak bisa dibentuk segalanya, itu mungkin konsep masuk kepada sudut pandang era industrialisasi gitu ya, di mana pabrik-pabrik terbentuk sehingga orang kalau bikin produk kan masuk ke pabrik, keluar jadi bagus, seolah-olah sekolah ini seperti pabrik. Bisa jadi seperti itu mungkin punya terpengaruh seperti sudut pandangnya seperti itu. Itu kayaknya terbawa konsep bahwa pendidikan banyak modelnya, gitu. Yang resmi dengan yang tidak resmi, gitu. Jadi dianggap yang resmi itulah mampu membantu kesulitan di rumah di saat ayah bundanya juga mengalami kesulitan mendidik anak, begitu. Padahal sesungguhnya justru bagaimana agar kesulitan itu ditekan sekecil mungkin. Tidak muncul. Kapan dimulainya? Ya kalau ayah bundanya paham betul, sejak mulai janin itu ada, kalau dalam teori janin itu ada, dari situlah mulai mendidik, sampai lahir, sampai sekolah. Jadi artinya antara sekolah dengan keluarga anak-anak di rumah, sebetulnya itu kita the big family, begitu ya. Betul. Dan bunda ini terkenal yang paling komunikatif. Saya dengar dari anak, dari siswa, dari orang tua juga paling komunikatif dengan orang tua, dengan siswa. Itu memang itu sudut pandang bunda dalam pendidikan itu? Ya, karena saya bunda yang kedua. Bunda pertamanya kan di rumah. Jadi bunda-bunda ini atau ayahanda ini tetap harus menjalin komunikasi yang baik. Anggap di rumah seperti di sekolah seperti di rumah. Jadi tidak ada jarak, tidak ada jeda. Kalau misalnya anak datang terlambat ke sekolah misalnya, saya ingatkan, Bun, jam berapa ini anak bangun? Gitu, anak bangun siang. Kenapa tidak dibangunkan pagi? Gitu. Susah. Nah, kalau bunda membangunkan susah, bagaimana saya? Akhirnya apa? Alhamdulillah bisa itu mengubah kegiatan anak yang biasanya bangun siang jadi pagi. Ya. Jadi kadang-kadang kalau jam 3 subuh kan biasa saya nge-share tuh, Pak. Nge-share bagaimana, terutama nge-share ke anak-anak kandung saya. Sudah bangun apa belum, gitu. Hanya pengecekan begitu. Sudah bangun, kalau merespon berarti dia sudah bangun. Saya tanyain, tahajud kelewat tidak, sudah dilakukan belum, gitu. Itu di rumah? Ya, di rumah. Dari rumah semua, dari sejak kecil. Jadi posisi saya di mana saja saya akan ingatkan. Gitu. Jam 3 subuh kenapa? Karena di situ nikmatnya orang untuk tidur. Gitu. Saya ajarin, begitu orang lain nikmat, kamu harus nikmat yang sebaliknya. Gitu. Nah, karena jam 3 subuh tuh harus mencari kenikmatan yang lain. Nah, gitu. Jangan tidur. Malaikat memberi rezeki turun gitu semua. Coba ambil yang kira-kira orang lain berat melakukannya, ringan kita melakukan gitu. Gimana caranya? Susah mah bangun ya Allah kalau kecil. Nggak susah, semua dengan niat. Gitu. Asal mau dibangunin sama mama kalau kecil. Ya, biasa anak-anak kan saya juga pernah kecil. Pak, jadi cara-cara bunda mendidik saya terapkan kembali. Usia berapa tuh Bun anak-anak dibangun subuh dibiasakannya? Dari mulai usia sekolah, Pak. Sekolah TK? Iya, dari mulai sekolah. Makanya saya utamakan untuk sekolah agama dulu waktu kecil itu. Karena fondasi itu tadi, begitu saya lagi sibuk, saya harus titipkan kemana nih anak-anak untuk belajar agamanya, ke sekolah agama gitu. Nah, sekolah agama kan sekarang agak susah ya di kota. Banyak, masih di sini juga, di Bandung banyak, Pak.
Sekolah agama yang bagaimana maksudnya? Dari mulai TK. Oh, TK. Kan ada. Jadi mereka sudah tahu, mereka sudah mengerti gitu. Ya, ya. Dalam nyanyi-nyanyi juga dia sudah tahu bagaimana nyanyi yang bermakna untuk kegiatan ibadahnya dia. Diajarin begitu kan di sekolah. Iya, iya. Dan itu yang luar biasa, yang tadi yang Pangais bungsu itu yang di Akmil itu, begitu problem ayahnya waktu itu meninggal ya Pak. Itu saya lihat anak-anak tegar semuanya. Saya pikir betul tegar, ternyata yang Pangais bungsu itu rapuh ternyata Pak yang di Akmil tuh. Rapuhnya apa? Itu jadi kalau ingat ayahnya tidak ada, dia itu langsung nggak bisa melakukan apa-apalah kalau ingat ayahnya. Akhirnya karena dari kecil sudah dididiknya merapat ke pendidikan agama, larinya kembali ke sekolah agamanya. Jadi ustazahnya tanya kaget, kan sudah besar, kesini masih ngawas. Nah jadi larinya itu selalu ke kegiatan agama. Nah mudah-mudahan agama apapun yang tahu saya itu tetap memberikan jalan kebaikan untuk anak-anak tumbuh kembang menjadi anak-anak yang soleh dan soleha begitu. Jadi pendidikan agama itu dari mulai fondasinya dari mulai anak sekolah dasar yang dari TK itu, tetapi sebetulnya untuk di tingkat sekolah menengah juga sebetulnya penting juga ya. Sangat Pak. Sangat ya. Jangan dilupakan, itu terus berlanjut. Karena tadi kan terbukti bahwa anak-anak yang dekat punya pengetahuan, punya pendidikan keagamaan yang cukup. Ketika rapuh dia bisa bangkit. Betul. Nah, berarti kalau begitu program di SMA Negeri 15 yang coba kita setiap pagi untuk merapat kepada Tuhan yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya itu adalah fondasi yang terus harus dijaga tatanannya ya, dari mulai sekolah dasar sampai sekolah. Jangan dihilangkan Pak, jangan dihilangkan, itu program unggulan yang luar biasa. Karena akan terbentuk di memori anak gitu, dari mulai kesederhanaan, contoh kesederhanaan. Kalau dia melakukan kegiatan rohani ya, kalau untuk muslim kan duha itu 2 rakaat, dia tahu makna 2 rakaat, dia akan naik jadi 4. Dia akan naik dan seterusnya sampai maksimum untuk target sekolah 12 insya Allah akan terpenuhi. Yang nonis juga sama, pada saat di aula dikumpulkan sama bapak ibu gurunya, diarahkan, dibina gitu, kemudian kembali meyakini bahwa agamanya ini mampu mengarahkan kehidupan dia untuk kelak kemudian hari dia hidup sukses, paham tentang agamanya, itu pasti juga terwujud. Kebetulan di sini itu kan ada 3 ya yang memiliki kepercayaan yang berbeda, Muslim, yang Kristen sama Hindu. Ada Kristen, ada Katolik, Protestan dan Hindu. Ya, Hindu. Itu alhamdulillah saya lihat perkembangan anak-anak. Bahkan yang kadang saya dialog sama Ananda Putri yang Hindu itu, nak sayang, apa yang kamu lakukan begitu lihat temanmu yang Muslim di sini belum ke hanggar, belum sholat? Siap Bu, saya bantu, saya ingatkan. Itu artinya toleransi beragamanya luar biasa. Jadi akan terbentuk di anak-anak. Yang Hindu juga ngingetin kepada yang Muslim. Ayo duha kamu gitu. Karena kenapa masih di kelas gitu ya? Begitu, karena kan saya seneng kalau muter mau bertanya kepada anak-anak. Gitu. Sayang, sedang di sini sendirian. Kalau kebetulan ada temanmu yang lain yang bukan sendirian nih, gitu, yang lagi nggak belajar agama, saya ingatkan Bun, katanya. Alhamdulillah, itu impact dari bagaimana dia yakin memahami agamanya masing-masing. Betul. Gitu. Jadi artinya perbedaan agama itu memang sudah menjadi fitrah kita, berbeda itu. Betul. Tapi kita kan diperintahkannya hidup damai. Betul. Tidak membeda-bedakan dan dikembalikan kepada Tuhan itu pada akhirnya akan diadili berdasarkan keyakinan masing-masing. Jadi saya pikir insya Allah di SMA Negeri 15 Kota Bandung hasil survei tahunan itu Bun, yang survei karakter, kita termasuk yang memang punya kemampuan
lingkungan yang cukup toleran, dan kita juga termasuk yang sekolah aman, artinya tidak ada persekusi, tidak ada hal-hal yang bullying gitu ya, tidak ada insya Allah. Dan tetapi masih memang kita butuh kehadiran guru-guru, makanya saya menghadirkan Bunda di sini, artinya sudah berpengalaman, sudah senior, artinya ini ada banyak guru-guru baru dari diangkat P3K, kemudian mereka sudah lama juga mengajar, tapi saya pikir perlu juga di dunia pendidikan itu saling mengapresiasi. Dan saya juga beberapa sekolah saya temui, saya ingin kita mencoba mengajak kepada seluruh guru, terutama pada guru-guru yang sudah berpengalaman, yang sudah senior-senior itu, untuk mengajak kepada semua guru bahwa dunia pendidikan itu harus betul-betul menjadi dunia tempat belajar yang nyaman, yang aman, dan kultur membacanya harus kental. Nah, ini untuk mewujudkan kultur membaca yang kental ini, apa tuh triknya supaya kita program 27 buku di sekolah ini per tahun, saya belum melihat ada progres gitu dari anak-anak yang menganggap bahwa ini sesuatu yang penting. Karena apapun yang dilakukan oleh orang di muka bumi ini, semuanya basicnya adalah pengetahuan. Dan pengetahuan itu digalinya sebagaimana Tuhan memerintahkan, adalah dengan membaca. Membaca memang banyak ragam, tapi ketika membaca hasil riset orang, itu artinya kita punya 2 atau 3 kali kecepatan dalam memahami sebuah ilmu. Ini bagaimana Bun? Menurut Bunda dari mulai dulu sampai sekarang, apakah budaya baca kita ini memang rendah seperti itu? Kalau saya mengkategorikan ada 2 bahasa ya Pak membaca itu. Jadi membaca real, book, book bisa elektronik, bisa langsung. Juga membaca bagaimana dia mengenali lingkungan, itu membaca juga. Kalau dia pembacaannya tidak cerdas, dia juga akan tergelincir di lingkungan, itu membaca juga. Gitu. Nah, di saat anak belajar membaca yang belum real, masih belum dapat, pasti yang realnya dia masih kalau bahasa saya mungkin angkau-angkauan, itu bukunya tebal, elektronik pusing lihatnya, dibuka di web gitu. Nah, akan muncul. Tapi kalau mereka terlatih membaca, misalnya membaca begini, saya sekolah di 15, saya punya Bapak Toto alumni SMA 15, berarti luar biasa 15, mulai membaca di sini. Bahwa SMA 15 mampu di situ mewariskan proses didik kepada putra didik yang diharapkan oleh yang bersangkutan, juga keluarganya, juga masyarakat, membaca. Nah, akhirnya dia akan naik 1 tingkat. Kenapa bisa seperti itu berhasil? Coba cari literasinya. Nah, itu akan naik kok. Literasi dibuka, dapat. Masih membuka, belum memahami betul membaca seperti biasa. Balik berkali-kali dia membaca. Oh, ternyata banyak syarat khusus yang harus dipunyai dalam kompetensi setiap putra didik yang ingin sukses, ingin berhasil. Seperti yang saya lihat tadi. Nah, itu membaca tadi. Maka dia akan terus terdorong untuk mencari literasi yang lain. Gitu. Begitu. Jadi sesungguhnya mempelajari anak bisa membaca lingkungan dulu. Dia akan insya Allah tidak tertekan, tidak terpaksa untuk mencari literasi book atau literasi e-book begitu. Nah, ini yang saya biasa lakukan untuk anak-anak di rumah. Sehingga kalau anak-anak di rumah sebenarnya mau kemana, mau beli buku, alhamdulillah. Gitu, artinya apa? Dia sudah membutuhkan untuk literasi booknya.
gitu. Karena saya ajak membaca literasi lingkungan dulu. Nah, mama waktunya cuma sedikit sekolah gitu, di rumah ketemu sama Anda semua. Tapi kalau mama pergi pulangnya sore, pulangnya malam, jam berapapun, kalau mama ingin dialog dengan AA, dengan Neng, jangan ditolak, jangan merasa keberatan gitu. Ini membaca lingkungan, jadi tidak menuntut ke saya mama harus pulang. Mama juga dibutuhkan oleh banyak orang. Jadi di sini juga Teh atau Neng yang sebagai putri harus paham bahwa mama bukan hanya dibutuhkan oleh 4 orang tapi banyak orang. Nah, itu membaca lingkungan namanya. Sehingga mereka ngerti di saat-saat mereka butuh saya, misalnya kemudian saya masih belum bisa berkomunikasi, mereka mencari literasi. Harus bagaimana menjadi seorang anak soleh, itu baru membaca. Jadi akhirnya dia punya banyak buku. Dan hal seperti itu ya harus dikomunikasikan. Betul. Sehingga mereka juga membaca itu kan jadi menginput pengetahuan sesungguhnya. Jadi dan bagaimana posisi menjadi anak ketika menjadi memiliki seorang ibu yang bekerja, dia harus paham ya. Betul, tidak menuntut, harus paham. Karena itulah kebutuhan dalam kehidupan keseharian yang harus dilihat, dihadapi, disaksikan gitu. Masa mau mengeluh? Kalau mengeluh kan tidak boleh. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi dididik anak-anak itu membaca lingkungan seperti apa. Dan di sekolah juga sebetulnya mungkin Harus. tidak harus ke textbook dan Betul sekali, Pak. kurikulumnya begitu. Jadi peduli amat ini pekerjaan kurikulumnya begini, kurikulum aja di situ kacamata kuda. Sebetulnya membuka juga ya. Betul. Bisa mengembangkan lah. Dan akhirnya nanti rujukannya ke e-book. Dia nggak percaya omongan ibu, saya coba cari literasinya. So, silakan cari Anda rujukannya ini, baca. Kalau nggak percaya dibaca gitu. Tapi dirangsang dulu, dia paham dulu pada lingkungannya itu butuhnya apa gitu. Dan memang itu harus pengetahuan itu, kalau yang akan dicari anak berarti kan sesuatu yang dibutuhkan ya. Jadi pengetahuan itu harus memang yang dibutuhkan anak-anak. Dan yang dibutuhkan itu berarti anak-anak yang memang pengetahuan itu berguna buat dia. Dan pengetahuan itu bisa menyelesaikan masalah dia. Ya, jadi pernah ada kasuistis nih Pak, kasuistis, tapi mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran. Contoh, saya sedang mengajarkan golongan darah dengan prakteknya tes darah. Ya. Kemudian ada ayahnya dan ada ibunya. Nah, kemudian saya silangkan itu genetiknya golongan darah. Berarti ayah ibumu tahu nih golongan darahnya apa. Ternyata setelah diuji coba, dia tidak sesuai golongan darahnya. Dia langsung berpikir, Bu, maaf ya Bu, katanya, kalau begitu ini saya anak siapa, ayah ini saya bukan. Nah, itu luar biasa Pak, pembelajaran nyata itu. Betul. Nah, itulah yang disebut high order thinking itu. Nah, disitulah sampai pada akhirnya dia paham dengan siapapun dia hidup, dan setelah tahu itu bukan ayah bundanya, tetap sebagai ayah bunda. Kenapa? Yang membesarkanmu, nak. Sejak kapan dibesarkan itu oleh ayah bunda? Jadi dia akhirnya mengetahui bahwa itu bukan ayah ibunya. Betul. Sampai pernah kejadian seperti itu. Itu luar biasa Pak. Bukan main itu, gejolaknya anak itu bukan main. Karena kaget betul. Yeah. Tetapi kalau kita tadi secara hakiki mengajarkan dari dasar tadi, sebelum belajar saya ngajak dia berdoa gitu. Kemudian dari doa itu ada artinya, apa artinya di situ gitu. Nah, dia mengerti. Dia tidak banyak gejolak yang muncul seperti itu. Berarti dari biologi nyambung ke agama gitu ya? Betul. Dan harus Pak. Harus. Biologi tidak ada artinya kalau fondasi agamanya rapuh Pak. Dan Bunda biasa ngajarin biologi pakai agama mungkin ya? Ada agamanya gitu? Ya, misalnya tumbuhan, kenapa tumbuhan bisa turun di situ, kan ada ayatnya. Ya, tadi kan menarik tuh tadi ketika anak belajar ngukur golongan darah, sehingga dia sampai menemukan ngetes golongan darah, sehingga anak kok saya nggak beda dan muncullah konsep siapa ayah itu kan. Betul. Yang tadinya mungkin dia mengenal bahwa ayah ibu itu genealogis keturunan. Betul. Tapi dia keluar punya konsep yang lain bahwa ayah ibu itu ada yang mengurus saya tanpa harus ada hubungan genealogis kan. Dan itu saya temukan konsep itu di Quran.
bahwa Nabi Nuh itu ketika anaknya ditinggal kemudian hampir karam kena banjir kan, dipanggil anaknya kemudian Nuh minta tolong, kata Allah itu diingetin, itu bukan anakmu karena dia perilakunya tidak baik. Ini jadi konsep kekeluargaan yang tadi Bun, ternyata kekeluargaan itu bukan hubungan genealogis saja, tetapi yang general itu kekeluargaan itu adalah kumpulan orang-orang yang baik. Itu ayah ibu kita adalah yang ngurus. Kalau kan ada anak genealogis, mungkin kalau ibu ayahnya nggak ngurus bukan ibu itu ya. Oke, jadi ini menarik Bun. Ide-ide gagasan seperti itu mungkin harus lebih banyak lagi kita teman-teman di dunia pendidikan yang terus peduli kepada anak. Nah ini untuk terakhir Bun, pesannya nih. Sebetulnya apa sih yang harus kita set di mindset kita, di hati kita, yang harus wajib dimiliki oleh kita seorang guru, supaya kita itu betul-betul setiap tahun tumbuh menjadi guru yang memang gurunya guru gitu ya, guru sejati lah gitu nantinya. Itu sebetulnya modal awalnya apa ini? Untuk guru atau untuk murid? Untuk guru dulu, nanti untuk murid. Ya, konsepkan pada anak-anak, kalau saya ya Pak ya, konsepkan pada anak-anak bahwa kalau dari teori saya nih, lingkungan. Untuk guru ya? Ya, untuk guru dari lingkungan. Ya mungkin kalau guru fisika, guru kimia, dan yang lain, boleh juga ngambil teori sendiri kan? Ilmu. Karena supaya bisa masuk di anak-anak, sesuai dengan materinya gitu. Bebas gimana metode masing-masing ya? Betul. Jadi kalau dari saya itu mengingatkan, ada genetik itu yang ada di dalam kita. Gitu. Itu sudah tidak bisa ditolak Pak. Karena itu sudah given. Betul. Gitu, jadi yakin bahwa kita ada yang menciptakan dan isinya itu, gitu, kesempurnaan itu harus maksimalkan. Nah, satu lagi untuk bisa mencapai itu, gitu. Tapi yang baiknya, yang jeleknya ya hilang saja Pak, gitu. Itu adalah ikhtiar. Jadi eutenik lingkungan tadi. Eutenik. Iya, eutenik itu eugenetik tadi. Bagaimana memperbaiki gen kita. Makanya orang tua kadang bilang, sukanya sama siapa itu loh. Makanya saya sering ngajarnya itu kan ketawa-ketawa dalam kelas. Kenapa? Karena kalau ada anak-anak yang lawan jenis ngobrol yang lain itu saya tanya, itu teman dekat ya yang dipilih. Enggak Bu, ngobrol bilang aja sama Bunda Junior Papa saya didoakan, kayak didoakan. Nah dia senang, dalam usia SMA tuh senang Pak, diajarin masuk begitu. Kenapa? Asal eugenetiknya tahu, euteniknya diikhtiarkan juga benar, gitu. Artinya kalau Anda berdua-dua di sekolah, duaan di sekolah, makan bareng di sekolah, itu belum saatnya sayang, saya bilang. Kenapa? Karena di sekolah yang bisa itu semangat belajar yang dimunculkan. Itu semangat belajar, bukan duaan anak. Bukan asmaranya. Semangat belajar itu yang harus dimunculkan. Dan itu harus dibatasi. Dan harus dibuatkan contoh. Ayo katanya kita makan bareng di traktir bakso misalnya. Jadi anak-anak kan begitu. Lalu saya tanya, itu bakso tahu nggak uangnya dari mana? Saya bilang, dari mama. Uangnya dari mana? Dari bapak. Itu bukan naktir namanya. Nah, saya bilang bikin gitu. Beban orang tua. Nah, konsep-konsep yang kayak begitu untuk menjalin agar eugenetiknya maksimal itu jangan sampai. Euteniknya, ikhtiarnya tidak boleh. Usahakan tidak membebani orang tua. Kalau Anda cari sendiri, bisa sendiri, gitu. Itu alhamdulillah bisa menebarkan kebaikan. Artinya apa? Artinya bisa diajarin kalau di sekolah ada SMS gitu ya. Kemudian berbagi boleh seperti itu. Tapi tadi tetap batasnya adalah tidak boleh melakukan di luar dari yang arena keyakinan agama. Jadi eutenik sama eugenetik itu penting Pak. Gitu. Anak-anak yakin bahwa eugenetik given dari sana, bahwa kita harus dasarnya belajar itu adalah sekolah. Kemudian dari yang maha kuasa itu tidak bisa ikhtiarnya apa ya itu tadi belajar. Itu semangat belajarnya harus ditumbuh kembangkan dari jadi eugenetik itu yang hubungannya dengan sang pencipta. Betul. Jadi anak itu harus
eugenetiknya itu adalah makhluk Tuhan gitu. Betul. Nggak boleh dia lupa gitu ya. Iya, itu nomor satu, Pak. Iya, iya, iya. Nggak boleh. Sehebat apapun Anda, sepandai apapun Anda, sekaya apapun Anda, Tidak coba boleh lihat lupa. di mana eta. Iya, itu Nggak boleh eugenetik lupa, tadi. eugenetik. Eugeniknya ikhtiarnya. Nah, salah satu yang dihanggar itu ikhtiar. Oh, Sejauh mana kemaksimalan dia ikhtiar gitu. untuk selalu dekat. Semua. Jadi sebetulnya eugenik itu sesuatu ikhtiar kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Karena eugenetiknya kita itu makhluk Tuhan ya. Betul. Makanya kalau saya tanya, "Nak, jadwalnya sekarang duha di mana?" Di hanggar. Gitu. Kenapa ada di masjid? Bukan nggak boleh. Aturan itu kan dua tadi. Jangan dilanggar dua-duanya. Satu, agama kalau diperintahkan kamu untuk bisa memahami pagi ini duhanya ada di hanggar sayang. Kalau di masjid kan sudah ada polanya masing-masing. Sekalipun yang dilakukan baik, tetapi aturannya juga harus dihargai. Betul, gitu. Ini luar rumit sekali ngajarin anak-anak Bun ya. Sehingga mereka ngerti. Dia tahu emang di sini sayang tempatnya, bukan Bu. Dia ambil sepatu sendiri pergi ke bawah. Oke. Jadi otomatis dia sadar sendiri. Ini para pemirsa Lidbel, jadi saya menghadirkan guru-guru itu coba di riset, di literasi bahwa pekerjaan guru itu bukan ngajar menyampaikan materi, tetapi bagaimana membimbing anak itu dari setiap langkah demi langkahnya supaya dia tetap menjadi makhluk yang eugenetik, manusia atau anak-anak yang taat dan dekat dengan Tuhannya. Itu bukan pekerjaan mudah, luar biasa. Jadi ini semoga dengan Libel Podcast ini membawa wawasan untuk kita para orang tua semakin memahami dunia pendidikan dan betapa beratnya bagaimana guru-guru untuk mengatur, menjaga yang otak anak-anak itu masing-masing banyak sekali ragamnya, dan itu bukan pekerjaan mudah. Jadi kalau tidak berkolaborasi, tidak saling support, tidak saling mendukung untuk menjaga supaya sekolah itu tetap kondusif, saya kira kita akan mengalami pelambatan dalam menciptakan generasi-generasi berikutnya, begitu Bun ya? Betul, ya sama. Dan itu tadi untuk pesan guru-guru. Jadi anak-anak itu ada eugenetik dan eutenik. Eugenetiknya adalah anak-anak itu adalah dia makhluk Tuhan, dan euteniknya guru-guru lah yang akan menjaga anak-anak itu supaya dia tetap dekat dengan Tuhan. Ya, untuk anak-anaknya Bun apa nih sekarang? Untuk anak-anaknya, Ananda tercinta itu kan tumbuh kembang sesuai usianya. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang di atas usianya mengingatkan, ayolah coba merapat. Mengingatkannya itu ikuti. Dan tidak ada orang yang mengingatkan tidak baik, apalagi dari Bapak Ibu guru. Gitu. Sehingga harus dipatuhi, harus diikuti. Insya Allah jalannya tetap lurus tadi. Jalannya nikmat. Untuk anak-anak. Iya, jadi itu diterapkan eutenik ya, usaha saya menerapkan dia paham tentang eutenik. Misalnya, Bun, saya izin mau buang urin. Bapak tahu urin kan? Iya. Ya, gitu. Buang urin. Oke, gitu. Kalau dia mau buang air kecil, bukan pelajaran lingkungan, biologi, coba gunakan. Nah, diterapkan langsung gitu. Urin. Setelah saya tanya lagi, dia izin keluar. Iya. Gitu. Kelihatan depannya, punggungnya juga saya tanya. Sayang sudah selesai. Sudah Bun, gimana rasanya? Awalnya kaget, anak tuh kaget gitu. Macam-macam jawabannya. Begitu saya arahkan ke eugenetik tadi, mungkin bahwa sudah harus paham bahwa itu nikmat. Selalu saya tanya, emang kalau tidak awal nikmat Pun, masa kayak makan aja? Coba sekarang kalau susah Anda bangun seperti apa rasanya? Nah, baru dia paham, mengerti. Nikmat sayangnya. Iya. Dan ingat kepada Tuhan. Iya. Di pelajaran biologi. Betul. Biologi dan lingkungan. Jadi tidak ada mata pelajaran yang tidak ada Tuhannya. Tidak ada. Semua mata pelajaran ada Tuhannya. Betul.
dan diajarkan. Ini pesan dari Bunda Swina Santoso, tidak ada mata pelajaran yang tidak ada Tuhannya, dan semua mata pelajaran harus mengajak siswa-siswi untuk mengenal siapa dan dekat dengan Tuhannya. Bun, terima kasih sudah hadir di sini. Mohon maaf diganggu waktunya. Semoga ini para alumni yang rindu dengan Bunda Swina bisa bertatap wajah di Libel Podcast ini. Dan jangan lupa dukung selalu Libel Podcast, dan silahkan berikan komentar, kemudian like, dan silahkan bagikan ini, karena ini adalah dari dunia pendidikan. Kalau masyarakat banyak mengakses YouTube yang sumbernya siapa saja tidak tahu latar belakangnya, kalau ini justru saya hadirkan betul-betul adalah dari dunia pendidikan yang punya niat bukan hanya mengedukasi warga SMA Negeri 15 saja, tapi kita ingin berbagi dengan warga negara Indonesia di seluruh yang membutuhkan tentang informasi dunia pendidikan. Bun, terima kasih sekali lagi. Dan demikian pemirsa Libel untuk diskusi hari ini dengan Bunda Swina Santoso, tokoh guru legendaris di SMA Negeri 15 Bandung, dan beliau sebentar lagi akan menghadapi masa akhir tugasnya. Saya doakan Bun semoga tetap sehat, sukses selalu bersama keluarga, dan semoga di akhir masa kerja ini Bunda masih berkenan untuk memberikan pendidikan, layanan yang terbaik kepada anak-anak. Juga bersama saya berkolaborasi di sini. Kebetulan saya juga diamanahi di sini. Mohon bantuannya, bimbingannya, dan petunjuknya untuk selalu terus memberikan yang terbaik layanan pendidikan kepada anak-anak. Untuk mempersiapkan, saya ingin melihat 2045 Indonesia menjadi negara superpower. Amin. Dan insya Allah kita akan wujudkan dimulai dari lingkungan pendidikan. Demikian, bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.